pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Untuk hari ini sehat walafiat. Bapak, di sini saya ingin melaksanakan wawancara dengan Bapak terkait pengambilan keputusan yang Bapak lakukan khusus di sekolah ini di SMP Negeri Sampit Atas. Bagaimana sih cara-cara kiat yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan, di mana keputusan itu kadang berkaitan dengan dilema etika dan juga moral. Yang mana dilema etika itu adalah pengambilan keputusan antara benar dan benar, sedangkan rujukan moral itu pengambilan keputusan antara benar dan salah. Bisa kita mulai Pak? Selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Apakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasusnya Pak? Mengidentifikasi berarti kelompokan ya? Iya Pak. Sananya apa? Lebih spesifik kan? Oh. Jadi yang selanjutnya maksud daripada wawancara kita ini untuk pengelompokan permasalahan-permasalahan, jadi ibaratnya contohnya apa ya kira-kira? Contohnya Pak, misalnya benar dan benar itu misalnya siswa kita di sekolah ini misalnya banyak siswa yang tidak memenuhi KKN, tapi karena kita memikirkan masa depan mereka, akhirnya kita mencoba untuk segala cara untuk menaikkan nilai KKN. Mungkin sudah kita coba juga tidak berhasil, akhirnya apakah Bapak mempertimbangkan untuk memaksimalkan minimal KKN-nya atau seperti apa? Contoh berarti permasalahan atau mengumpulkan permasalahan yang timbul, yang selalu muncul di sekolah, apalagi di tahun pelajaran akhir tahun pelajaran, khususnya untuk naik-naik kelas. Memang di dalam satu sisi untuk mengambil keputusan tersebut banyak ataupun semua guru ataupun semua kelompok yang ada di sekolah itu, di sekolah inilah kita katakan, untuk mengambil kesimpulan tersebut, apapun ceritanya banyak yang nggak menyukai daripada keputusan kita. Tetapi karena menyangkut layak dan untuk masa depan si anak tersebut, saya untuk mengambil keputusan tersebut sudah saya bicarakan dengan guru, terutama di dalam rapat dewan guru sudah saya minta dengan secara kemanusiaan. Tetapi kalau guru tersebut tidak merespon ataupun tetap bertahan dengan pendirian seperti yang dikatakan oleh Bapak, tetap melaksanakan di bawah KKN, apapun demi untuk keberpihakan kita kepada si anak tersebut dan keberpihakan kita kepada masyarakat, saya akan mengambil tindakan walaupun itu keputusan saya itu tidak familiar, tetapi mendukung secara kemanusiaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya akan mengambil keputusan tersebut, menaikkan si anak tersebut dengan sendirinya. Saya akan menaikkan KKM si anak tersebut dengan hasil musyawarah dan hasil keputusan Dewan Guru. Itu barangkali yang ingin sampaikan. Kalau Pak, mungkin tadi jawabannya dengan memusyawarahkan dengan guru-guru untuk mengambil keputusan yang dijalankan Pak. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Untuk mengambil keputusan tersebut memang selalu ada dilema. Di satu sisi kita dipertemukan dengan teman sejawat kita, di satu sisi lain kita dipertemukan dengan kepentingan daripada ataupun kepentingan daripada tujuan daripada pendidikan tersebut, yaitu mencerdaskan warga ataupun mencerdaskan anak bangsa. Mau tidak mau
di sisi lain, walaupun senang tidak senang keputusan kita tersebut, kita harus memusyawarahkan dengan, seperti yang saya katakan tadi, dengan wakil kepala sekolah, wakil kurikulum, kesiswaan, dan prasarana. Kita rembukan apa keputusan yang mau kita ambil, dan begitu juga kita ambil lagi ataupun kita manfaatkan lagi pengalaman-pengalaman guru-guru yang lebih senior untuk menjadi bahan masukan apa kira-kira yang mau kita ambil keputusan dalam hal permasalahan tersebut. Itu barangkali yang kita lakukan. Saya dari ulang tadi Pak, maka ini dengan bermusyawarah dengan teman sejawat, wakil kepala sekolah, kemudian juga dengan guru-guru yang senior yang ada di sekolah ini. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah Pak, langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan seperti apa Pak? Dalam mengambil langkah-langkah keputusan seperti yang saya katakan tadi, saya tidak mau mengambil keputusan secara pribadi ataupun secara wewenang saya, tetapi saya diskusikan dulu, saya musyawarahkan dulu. Apabila keputusan tersebut berkaitan dengan hak daripada si anak, saya tidak segan-segan mengambil keputusan memanggil orang tua daripada si anak tersebut. Kalaulah ini sudah sangat urgen kali maksudnya untuk mengambil keputusan ini, saya memanggil orang tua siswa tersebut bagaimana kelak dan bagaimana hasil di kemudian hari, supaya jangan membebani daripada si anak tersebut. Itu barangkali yang saya lakukan. Makasih Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau sesuai dengan pertanyaan hal yang efektif, memang untuk mengambil keputusan itu apapun ceritanya, kalau seseorang itu sudah bertentangan dengan hati dan pemikirannya, ya seseorang itu pasti merasakan tidak ada keefektifan keputusan yang kita ambil. Tetapi namanya pun pengambil keputusan efektif, yang mau tidak mau ataupun secara kita orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan ini, itulah salah satu tugas kita, bagaimana mengambil keputusan walaupun tidak suka ataupun tidak itu kita tidak senangi, tetapi itulah keputusan yang terbaik yang kita lakukan kepada baik warga sekolah dan baik warga lingkungan masyarakat di sekolah tersebut, apalagi untuk kepentingan daripada orang tua siswa tersebut. Itu yang saya lakukan. Jadi hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah di mana keputusan itu objektif, yang mana baik untuk warga sekolah, masyarakat, orang tua, dan juga siswa. Bapak, selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan tadi sesuai ada berkaitannya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Yang menjadi tantangan itu untuk mengambil suatu keputusan, saya rasa ya guru yang mempunyai permasalahan ataupun guru yang menjadi problem tersebut, otomatis itu menjadi tantangan bagi kita di saat-saat tersebut, di waktu tersebut, barangkali akan menjadi suatu pemikiran yang
menimbulkan suatu pesimis, apalagi kepada kita sendiri. Tetapi ini keputusan ini semata-mata bukan hal daripada suatu hanya untuk mengapakan daripada keuntungan daripada kita, tetapi memikirkan semua warga yang ada di dalam sekolah tersebut. Itulah yang kita pikirkan, bagaimana solusinya yang terbaik semua untuk mengayomi warga sekolah tersebut. Jadi di sini tidak ada yang mengatasnamakan kepentingan daripada golongan, kepentingan daripada pribadi, kepentingan daripada individu, tetapi kita mengharapkan keputusan itu adalah keberpihakan kepada masyarakat sekolah pada umumnya. Itu barangkali Pak, berarti tadi kesimpulan dari tantangan ini adalah tidak semua orang bisa guru menerima, ya kan Pak, masyarakat tidak bisa menerima, tapi kita harus mementingkan itu keputusan keberpihakan terhadap masyarakat sekolah. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya kalau saya ambil kesimpulan atau menyelesaikan suatu permasalahan, seperti dari awal saya katakan, saya akan menunjukkan dengan beberapa unsur, yang terutama yaitu wakil kepala sekolah sebagai orang kepercayaan saya dan sebagai orang yang dekat dengan saya melakukan musyawarah bagaimana kebenaran daripada permasalahan tersebut, dan berikutnya baru hasil daripada musyawarah daripada orang-orang kepercayaan saya bukan sekonyong-konyong ataupun terus mengambil keputusan, tetapi saya bandingkan lagi, saya diskusikan lagi, ataupun saya melakukan komunikasi dengan orang-orang ataupun bapak, ibu, guru yang lebih senior ataupun yang lebih berpengalaman barangkali di permasalahan di dunia pendidikan ini. Bagaimanakah yang sebenarnya permasalahan tersebut? Jadi untuk mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan bukan secara dadakan, tetapi mempunyai suatu berlakunya bagaimana secara diskusi dan tetap menggunakan musyawarah. Jadi tidak spontan begitu saja untuk melakukan keputusan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Berarti dalam mengambil menyelesaikan keputusan Bapak tidak mau langsung di tempat, Bapak harus melakukan diskusi dulu bagaimana permasalahan tersebut dan kemudian menyelesaikannya secara bersama-sama dan melibatkan beberapa pihak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau bisa saya katakan untuk mengambil keputusan itu tadi, saya mengambil keputusan itu tidak konyol-konyol hanya untuk pemikiran saya ataupun dengan menggunakan kewenangan saya, tetapi ini saya tetap menggunakan untuk mengambil suatu keputusan tersebut harus hasil musyawarah dan mufakat dan membandingkan keputusan-keputusan tersebut dengan orang-orang yang bisa ataupun yang lebih dekat dengan saya. Poin yang saya petik dari faktor-faktor yang Bapak ini adalah tentu dari kolaborasi, musyawarah terus tentu yang diambil dalam mengambil keputusan suatu kasus. Pertanyaan terakhir Pak,
dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Pelajaran yang bisa saya petik untuk mengambil suatu keputusan yang bisa saya simpulkan bahwa kita harus berkolaborasi, harus tetap menggunakan apa yang disebut dengan dedikasi yang tinggi untuk menimbulkan suatu keputusan di lingkungan ataupun di lingkungan sekolah tersebut. Jangan ada menimbulkan suatu pendapatan yang berbeda-beda. Itu harus kita hindarkan. Tetap kita mendahulukan tenggang rasa kita, rasa kerjasama kita ataupun yang disebut secara kolaborasi, dan rasa tepo selera kita di dalam hal mengambil sesuatu keputusan untuk kepentingan daripada halayak kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak sudah menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan, di mana dalam keputusan yang Bapak lakukan, saya rasa bisa nanti juga saya terapkan dan saya terus untuk belajar dari Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya dan selamat pagi Pak. Terima kasih atas wawancara ini, mudah-mudahan bermanfaat di kemudian hari untuk kemajuan daripada pendidikan kita di SMP Negeri 1 Natas pada umumnya untuk di Indonesia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, di sini terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi dengan saya, di mana saya di sini ingin mewawancarai Ibu seputar bagaimana sih Ibu mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika dan juga bujukan moral. Sedikit saya sampaikan Bu, ketika saya berada pada guru penggerak, kami mempelajari yang namanya dilema etika, di mana dilema etika itu adalah suatu kejadian atau kasus yang dihadapkan pada benar lawan benar. Kemudian kalau dia bujukan moral itu, di mana kasus tersebut benar lawan salah, yang mana kedua ini pun akan menimbulkan dilema bagi kita kan Bu, ketika kita dihadapkan pada kasus seperti ini. Izin Bu, kira-kira Ibu sudah mengajar sebagai kepala sekolah di TK Albunaya ini berapa tahun Bu? Sekitar lebih kurang 13 tahun. 13 tahun ya Bu. Izin Bu, apakah saya boleh bertanya mengenai pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Boleh. Baiklah Bu, saya akan mulai pertanyaan. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan itu, saya terlebih dahulu mempertimbangkannya dari berbagai masukan, baik dari teman sejawat ataupun guru-guru yang ada di sekolah saya. Jadi segala keputusan itu yang saya ambil mengacu berdasarkan aturan dari pemerintah, dan kemudian saya lihat juga suasana yang ada di sekolah saya, baik kenyamanannya sesuai dengan visi dan misi sekolah yang saya pimpin. Seperti itu ya, berarti poin yang bisa saya ambil adalah Ibu akan menerima
masukan-masukan dari rekan sejawat ataupun guru-guru yang ada di sekolah yang Ibu pimpin ya Bu ya. Kemudian juga Ibu selalu mengambil keputusan itu sesuai dengan apa yang aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian juga pasti keputusan Ibu itu harus yang nyaman bagi semua orang, dan juga sesuai dengan visi yang Ibu pegang teguh di sekolah yang Ibu pimpin. Iya, Bu. begitu. Baiklah Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama keduanya itu benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil sebuah keputusan itu, saya selalu mempertimbangkan masukan-masukan baik dari teman sejawat ataupun dari guru-guru, baik yang dianggap senior maupun kepala sekolah dari RA lainnya, yang mungkin apabila ada masalah, saya dan guru tidak akan memecahkan suatu masalah, pasti meminta pendapat dan masukan dari baik dari pihak guru tadi ataupun rekan-rekan sejawat ataupun kepala-kepala sekolah yang lainnya yang ada di sekitar saya untuk mencari solusi yang terbaik. Intinya harus saling berkolaborasi lah untuk memecahkan masalah yang tentunya berpihak kepada murid. Dari penjelasan Ibu yang saya garis bawahi adalah masukan-masukan, kemudian juga tentunya Ibu melaksanakan kolaborasi dengan semua pihak, salah satunya dengan guru-guru, kemudian teman sejawat, yaitu sesama kepala sekolah yang ada di RA masing-masing. Kemudian keputusan Ibu ini tadi Bu katakan tentu harus berpihak kepada murid. Baiklah Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Begini, ketika ada permasalahan yang terjadi di sekolah saya, tentu saya sebagai kepala sekolah itu mencari informasi lebih dahulu dari berbagai pihak, baik dari teman sejawat ataupun komite yang ada di sekolah ataupun dari orang tua siswa. Tergantung permasalahannya yang berkenaan dengan apa. Lalu setelah didapatkan berbagai informasi, saya akan melakukan analisis terlebih dahulu dalam mengambil keputusan yang terbaik. Baiklah Bu, saya sudah mendengar bahwa tentu Ibu tidak langsung mengeksekusi begitu saja, tetapi Ibu harus mencari informasi lebih dahulu, kemudian juga selalu melibatkan rekan sejawat, yang mana pasti Bu katanya tadi melakukan ini untuk kepentingan yang terbaik yang diputuskan sesuai dengan visi yang Ibu harapkan. Ya, betul. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu bila ada masalah yang diselesaikan bisa berjalan secara objektif, tidak memihak, dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan oleh salah satu pihak yang sedang bermasalah, baik itu guru ataupun dengan teman sejawat atau dengan yang lainnya. Artinya syarat efektif itu yang Ibu maksud adalah pasti objektif ya Bu ya, objektif, kemudian tidak berpihak, kemudian tidak menyakiti perasaan satu sama lain, seperti itu ya Bu ya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu rasakan ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya kalau kita mengambil sebuah keputusan itu sebagai kepala sekolah, ya tentu terkadang tidak memuaskan oleh semua pihak atau sebagian pihak. Tapi tentunya saya
bisa memberikan pengertian kepada sebagian pihak yang bermasalah atau sebuah keputusan bersama yang diambil. Misalnya dalam rapat musyawarah guru saat pembagian kelas, terkadang kalau kami di RA itu ada 2 kelas, namanya kelas A atau B. Ada 2 kelas, memang sama-sama kelas B, maaf saya kaget sedikit, namanya kayak kan ada kelas Ar-Rahman, ada kelas Ar-Rahim gitu kan. Jadi terkadang guru ini lebih memilih di kelas yang satu. Saya juga tidak tahu apa mana yang lebih baik, perasaan mereka mungkin lebih tenang. Jadi kalau terjadi seperti itu, saya mengambil keputusan yang saya ambil itu bisa saya nilai dengan kebijaksanaan oleh semua pihak yang menurut saya itu adil. Artinya seperti yang Ibu rasakan, memiliki 2 kelas Bu ya, di mana kelas tersebut kadang guru memilih kelas yang satu, tapi Ibu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai hal, yang mana keputusan nanti yang Ibu ambil itu bersifat adil, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira yang akan Ibu lakukan? Kalau biasanya terjadi masalah, saya sebagai kepala sekolah biasanya saya melakukan penjadwalan dalam menyelesaikan kasus dilema etika, yaitu dengan memanggil secara bergantian yang bersangkutan. Setelah didapatkan jalan penyelesaiannya, saya akan menemukan kedua pihak yang bermasalah dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan bijaksana. Jadi Ibu dalam mengambil keputusan itu ketika dihadapkan dengan menyelesaikannya, apakah langsung diselesaikan, tapi Ibu melakukan penjadwalan Bu ya, supaya dapat diselesaikan secara bergantian, seperti itu saya dengar dari Ibu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada, yaitu keluarga yang selalu mendukung, kemudian rekan sejawat ataupun warga sekolah, termasuk guru-guru ya. Perlu adanya kerjasama dan kekompakan sebagai sebuah tim dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada berkenaan dengan dilema etika dan rujukan moral. Poin yang bisa saya ambil dari yang Ibu katakan adalah bahwa setiap mengambil keputusan Ibu selalu didukung oleh keluarga, kemudian rekan sejawat dan juga warga sekolah. Baiklah Bu, pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebagai kepala sekolah, saya tidak hanya dituntut sebagai pemimpin di sekolah yang saya pimpin, tetapi saya juga terlibat dalam pengambilan keputusan yang kadangkala dihadapkan pada dilema. Tentu kebijakan dan kebijaksanaan berdasarkan analisis dan kolaborasi, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Hanya saja penyelesaiannya itu bagaimana, apakah berpihak kepada murid kah atau sebaliknya. Tentu pengalaman yang sudah saya dapatkan yang sudah cukup lama menjadi kepala sekolah mampu untuk mengambil suatu keputusan. Ibu, ini yang bisa saya ambil dari pertanyaan terakhir ini adalah Ibu dalam mengambil keputusan, pembelajaran yang dapat Ibu ambil adalah selalu melakukan analisis atau analisa terhadap permasalahan yang ada, kemudian mencoba untuk saling berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun warga sekolah supaya
keputusan tersebut dapat diambil berdasarkan atau diharapkan yaitu berpihak pada murid. Di mana ibu juga katanya tadi sudah mengajar selama lebih kurang 13 tahun sebagai kepala sekolah lebih kurang 13 tahun ya Bu ya. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang ibu ambil dalam mengambil keputusan. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu yang ibu berikan kepada saya, memberikan waktu kepada saya untuk mewawancarai ibu. Mudah-mudahan kedepannya sekolah yang ibu pimpin semakin maju dan semakin sukses. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.